Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan kuliah satuan proses, dasar-dasar proses biologis, terutama terkait dengan kinetika pertumbuhan mikroba. Seperti biasa, kalau kalian mau cari buku-buku sebagai referensi, ini ada yang tampak pada halaman ini, tapi kalian bisa juga searching di buku-buku yang lain. Sebelumnya kita juga pahamin apa yang dimaksud dengan kinetika. Kinetika itu berarti adalah kecepatan. Jadi ini adalah bagaimana kita memahami terkait dengan kecepatan pertumbuhan mikroba ya. Kalau kinetika berarti kita berbicara terkait dengan bagaimana kecepatannya itu berdasarkan perubahan konsentrasinya berdasarkan perubahan konsentrasi atau perubahan jumlahnya berdasarkan waktu, gitu kan ya. Itu yang disebut dengan kinetika. Sebelumnya kita belajar terkait dengan kinetika order reaksi, order 0, 1 ataupun 2. Sekarang kita belajar kinetikanya untuk mikroba. Nah, pertama kita harus tahu dulu cara menghitung pertumbuhan mikroba itu seperti apa. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah plate count atau viable cell count. Yang kedua filtrasi, very small numbers. Untuk jumlah-jumlah yang sedikit aja pakai filtrasi bisa. Yang ketiga most probable number, MPN. Yang ketiga direct microscopic count. Dan selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung bisa dengan kekeruhan atau rubility. Yang kedua aktivitas metabolik. Yang ketiga adalah berat kering. Yang pertama, metode plate count atau viable cell count adalah memerlukan pengenceran dilution untuk memperoleh koloni. Koloni dihitung setelah mikroba diinkubasi. Jadi adalah dengan cara dia melakukan pengenceran. Misalnya, kalau di sini dilihat 1:10, kita agak sulit ngitungnya, kan ya. Kenapa? Karena terlalu banyak. Dia berdekatan, sulit untuk menentukan berapa jumlahnya. Lalu kita dilution lagi, kita encerkan 1:100. Ternyata masih banyak juga, banding 1000. Diencerkan lagi, masih juga banyak. Lalu diencerkan lagi 1:10.000, tetap saja banyak. Lalu agar lebih mudah diencerkan lagi 1:100.000. Jumlahnya ada kelihatan 1, 2, 3, 4. Gampang dihitungnya. Lalu kita hitungnya itu kembalikan ke rumus pengenceran. Jadi caranya adalah ketika kita sulit untuk menentukan berapa banyak mikrobanya karena terlalu banyak, kita melakukan pengenceran dari skala yang ada. Sama seperti kalau kita bikin gambar. Gambar kalau kebesaran kan sulit tuh, makanya kita kecilkan, tapi pakai skala. Ini adalah disebut sebagai metode plate count. Metode menghitung di atas plate, di atas piring, maksudnya adalah Petri dish, cawan Petri. Yang kedua adalah metode filtrasi, menghitung mikroba dengan filtrasi. Digunakan untuk mikroorganisme yang jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit, oke. Namanya filtrasi adalah kita menggunakan saringan, filter. Tetapi catatannya adalah filternya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari bakterianya. Misalnya bakterinya dalam 100 ml air ini kan, lalu di sieve out, di filter pakai sieving. Lalu nanti akan ada yang lolos. Nah, baru bisa dihitung berapa jumlahnya. Berarti ukuran bakterianya berdasarkan jumlah filternya tadi, ukuran size, maka kita bisa tahu berapa sih jumlah mikroorganisme. Sebagai catatan, biasanya itu mereka bentuknya koloni-koloni. Berarti di sini ada beberapa koloni nih di dalam mikrobanya. Ini metode yang kedua. Setelah plate count, yang kedua adalah filtrasi. Yang ketiga, metode most probable number, MPN. Metode yang digunakan untuk menghitung mikroorganisme yang masih hidup, yang hidup di dalam sampel yang diuji. Berdasarkan aplikasi kemungkinan jumlah pertumbuhan mikroorganisme positif terhadap pengenceran berseri, serial dilution. Apa bedanya sama yang plate count? Nanti akan saya sampaikan. Biasanya digunakan untuk sampel yang heterogen, seperti tanah, air, produk pertanian, ataupun jumlah sel individu mikroorganisme yang pasti tidak mungkin ditentukan. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, kita punya 5 tube 100 mili. Ternyata di dalam tabung ini positif semua nih. Di dalamnya ada mikrobanya semua. Lalu kita encerkan menjadi 1 mili ya dengan jumlah konsentrasi yang sama. Jadi diambil konsentrasi 1 mili, dimasukkan ke sini. Dapatlah ternyata ada yang positif, ada yang tidak. Didilution kembali. Ternyata ada yang positif dan ada yang tidak. Jadi melakukan pengenceran. Nanti akan dilihat di manakah yang ada bakterinya atau tidak. Dilihat dari kekeruhan biasanya. Kalau dia keruh berarti ada bakterinya. Ini tergantung bakteri-bakteri yang bisa visible ya. Setelah itu
Ketika sudah dilution, hitung berapa positifnya, nanti dimasukkan ke dalam tabel. Jadi ada tabel MPN namanya, tabel most probable number. Kalau dari konfigurasi ini berapa? Jadi yang atas 5, di bawahnya 3, di bawahnya lagi 1. 5, 3, 1. Cari kombinasinya. Oh, dapat 5, 3, 1. Berarti MPN indeksnya per 100 mili adalah 110. Confident limitnya 90%, 34, dan yang atasnya 250. Jadi deviasinya antara 34 sampai 250 ya. Jadi ini adalah metode most probable number. Dengan mendilusi, tapi kita melihat kombinasinya. Nah, kombinasi dari dilusi tersebut. Yang selanjutnya adalah metode langsung. Metode langsung direct microscopic count. Berarti kita menghitungnya di mikroskop. Jadi melihat langsung di mikroskop. Jadi pertama, ketika kita melihat di mikroskop, nanti kita akan menghitung berapa jumlah sel yang dihitung, yang ditemukan. Misalnya saja di sini contohnya 14. Lalu dihitunglah volume area yang dihitung. Ya. Jadi berapa volumenya yang dari luasan tersebut. Dari situ nanti akan dibagi dengan rumus jumlah selnya per jumlah volume areanya. Nanti akan dapat. Kalau di sini contohnya adalah 17.500.000 dari bakteri yang ada, mikroba yang ada. Ini adalah metode langsung atau direct microscopic count. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai metode tidak langsung. Kita nggak ngitung bakterinya, tapi menggunakan parameter yang lain secara tidak langsung. Ibaratnya kalau kita sekarang ini masa pandemi. Pandemi kalau metode langsungnya itu adalah dengan melihat dengan cara pakai PCR kan ya, polymerase chain reaction. Jadi kita melihat rantai ataupun spesifikasi dari virus atau bakteri tersebut. Kita bisa melihat langsung. Secara tidak langsung gimana? Dengan cara pakai rapid test kan ya. Rapid test itu dia tidak mendetek bakteri ataupun mikroba ataupun virus secara langsung, tapi dia mengecek apa yang dicek. Yang dicek adalah antibodinya. Kalau muncul antibodi berarti ada virus yang dilawan. Nah sama juga, metode tidak langsung adalah kita nggak lihat langsung bakterinya, tapi melihat parameter-parameter yang berkaitan. Ada dengan cara kekeruhan, yang kedua aktivitas metabolik, yang ketiga adalah berat kering. Yang pertama, metode tidak langsung dengan cara kekeruhan. Prinsip dasar dari metode turbidity meter, pakai turbidity meter ibaratnya kalau pakai air, ngecek kekeruhan air ya, jika cahaya mengenai sel, maka sebagian cahaya diserap dan sebagian cahaya diteruskan. Jumlah cahaya yang diserap proporsional sebanding lurus dengan jumlah sel bakteri. Kalau kita lihat gambarnya di bagian bawah, contohnya, jadi di dalam alat ini, di dalam alat turbidity meter, dia itu ada lampu yang memberikan cahaya. Cahayanya tersebut akan menembakkan dan didetek oleh detektornya. Kita masukkan di tengah-tengahnya ini adalah sampel kita. Kalau dia jernih, maka akan lewat cahayanya yang sebelum dan sesudah lewat sampel kita, maka tidak ada perubahan. Tetapi kalau misalnya ada kekeruhan di dalamnya, maka cahaya tersebut ada yang diserap oleh mikrobanya ataupun terdispersi, teruraikan dan seterusnya kemana-mana. Nah, cahaya awal dan cahaya akhir yang didetek oleh detektor itu berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai metode tidak langsung dengan cara melihat kekeruhan dengan menggunakan turbidity meter. Jumlah cahaya yang diteruskan berbanding terbalik dengan jumlah sel bakteri. Semakin banyak jumlah sel, semakin sedikit cahaya yang diteruskan. Metode ini memiliki kelemahan tidak dapat membedakan antara sel mati dan sel hidup. Masalahnya, nggak tahu nih sel mati atau sel hidup. Karena ibaratnya kalau kita ini di dalam sebuah tempat ada cahaya masuk, nggak tahu nih, itu ada sel hidup atau sel mati. Itu dia masalahnya. Metode tidak langsung dengan cara kekeruhan. Yang kedua adalah metode tidak langsung dengan cara melihat aktivitas metaboliknya. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa produk metabolik tertentu, misalnya asam atau CO2, menunjukkan jumlah mikroorganisme yang terdapat di dalam media. Jadi misalnya di dalam media tersebut terdapat bakteri ataupun mikroorganisme. Mikroorganismenya itu menghasilkan produk-produk tertentu. Misalnya contohnya kalau dalam biogas dia menghasilkan apa itu? Metana. Jadi kalau ada aktivitas metabolik di dalamnya dia mengeluarkan metana. Ada juga mikroorganisme kalau dia itu hasil respirasinya mengeluarkan karbon dioksida ataupun mengeluarkan asam tertentu dan seterusnya. Nah, jadi dia mengujinya adalah berapakah jumlah karbon dioksida volumenya ataupun berapakah jumlah asamnya. Jadi dia melihat metode tidak langsung itu dengan melihat aktivitas metaboliknya.
Nanti akan disetarakan, oh ternyata satu koloni mikroba bisa menghasilkan aktivitas metabolik karbon dioksida sekian banyak dan seterusnya. Nah, dari situlah kita bisa melihat berapa jumlah mikrobanya. Yang ketiga adalah metode tidak langsung dengan cara berat kering. Metode ini relatif mudah dilakukan, yaitu kultur disaring atau disentrifugasi, diputar-putar ya, ada dengan alat namanya sentrifugasi. Kemudian bagian yang disaring ataupun mengendap hasil sentrifugasi dikeringkan. Jadi padatan yang mengendap di bawahnya, koloid ataupun bakteri yang mengendap itu dikeringkan. Metode ini juga tidak dapat membedakan antara sel yang hidup dan sel yang mati. Nanti dihitung berat keringnya berapa. Metode ini umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan jamur berfilamen. Ya. Miselium jamur dipisahkan dari media dan dihitung sebagai berat kotor. Jadi miselium itu ada di cairannya, lalu dipisahkan antara cairan dan padatannya, lalu dikeringkan dengan alat pengering, desikator. Dan ditimbang beberapa kali hingga mencapai berat yang konstan yang dihitung sebagai berat sel kering. Nah, tadi itu adalah cara-cara terkait dengan bagaimana cara menghitung dari mikroba, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah parameter-parameter pertumbuhan. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan spesifik atau waktu penggadaan. Yang kedua, growth yield. Yang ketiga, metabolic quotient untuk penggunaan substrat dan pembentukan produk. Yang keempat, afinitas substrat. Yang kelima, jumlah maksimum biomasa. Ini adalah parameter-parameter pertumbuhan. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan. Persyaratan pertumbuhan mikroba, kalau kita mau menumbuhkan mikroba di dalam sebuah petri dish, yang pertama, inokulum yang masih hidup dan aktif ya. Harus aktif dulu nih, sumbernya. Nggak bisa mati. Yang kedua, ada sumber energinya. Sumber energinya apa? Apakah cahaya, ataupun faktor-faktor lingkungan yang sebelumnya kita pernah bahas yang mendukung. Nutrisinya, dikasih nutrisinya. Tidak ada inhibitor. Inhibitor itu adalah penghalang reaksi yang bisa menghambat terjadinya pertumbuhan mikroba. Inhibitor, penghalang, kalau mempercepat, katalisator. Kondisi fisiokimia yang cocok, ya, kondisi lingkungan dan seterusnya. Dalam suatu interval waktu yang sangat singkat, dt, perubahan waktu, dt ya, delta T. Delta itu perubahan T waktu. Terjadi kenaikan jumlah biomasa, dx. Delta X, X-nya adalah biomasa. Perubahan jumlah biomasa yang proporsional dengan jumlah biomasa yang ada. Jadi rumusnya adalah dx sama dengan mu, di mana mu itu adalah kecepatan pertumbuhan spesifik, x dt. X adalah jumlah biomasa atau selnya, dt-nya adalah perubahan waktu. Jadi dx per dt perubahan kenaikan biomasa per satuan waktu, perubahan waktu sama dengan kecepatan pertumbuhan spesifik dikalikan jumlah biomasa. Ini sama saja seperti dengan kinetika tadi ya. Kalau kecepatan pertumbuhan kinetika itu kan biasanya pakai R, kalau ini pakai mu. Nah, ini jadinya. Jadi kalau rumus kinetika itu rata-rata mirip, perubahan konsentrasi perubahan waktu adalah rate-nya ataupun kecepatan pertumbuhannya atau konstantanya dikalikan X. X-nya itu adalah jumlah biomasanya, jumlah konsentrasi awal, dan seterusnya. Hubungan antara kecepatan pertumbuhan spesifik mu dengan waktu penggadaan TD adalah waktu generasi mikroba. Waktu generasi biomasa dengan tentuan X sama dengan 2 XO, X sama dengan 2 XO, dan T sama dengan TD. Ln X per XO, mu kali T, sama dengan ln 2. Jadi, X per XO-nya diganti ya tadi. X per XO-nya jadi X sama dengan 2 XO. 2 XO dimasukkan, jadi 2 XO per XO, jadi ln 2. Kalikan mu T. T-nya adalah TD. Lalu dimasukkan ln 2 adalah 0,693, mu kalikan TD. TD-nya adalah 0,693 per mu. Mu-nya adalah kecepatan pertumbuhan spesifik. Ini adalah waktunya, waktu penggadaannya. Kalau di kinetika yang sebelumnya, kita belajar tentang waktu paruh, T half, T setengah. Kalau ini adalah waktu penggadaannya, TD. Derajat multiplikasi adalah X per X 0 sama dengan E pangkat mu kali T. Banyaknya penggadaan N dan dari suatu biomasa. X per XO sama dengan 2 pangkat N. Atau N sama dengan 3,3032 log dalam kurung X per X0. Dalam pertumbuhan dengan skala waktu T telah terjadi penggandaan biomasa sebanyak T per TD kali. Maka rumusnya bisa jadi seperti ini. Log 2X
sama dengan log 2XO plus 1 per TD kalikan T. Nah, jadi dari persamaan di atas menunjukkan hubungan antara log 2X dengan waktu T, dengan slope 1 per TD dan atau kebalikan dari waktu penggandaan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan persamaan-persamaan ataupun rumusnya dari X dan Y-nya tadi ya. Di pertemuan kali ini saya tidak ada contoh soalnya, nanti di next pertemuan saja karena terlalu banyak nanti ya. Grow yield merupakan hasil bagi antara perubahan jumlah biomasa dengan substrat. Jadi, berapakah jumlah biomasanya, berapakah jumlah substratnya? Substrat itu medianya yang tumbuhnya. Y sama dengan delta X per delta S. Atau Y sama dengan min dx per ds, di mana delta X adalah kenaikan jumlah biomasa akibat digunakan substrat sebanyak delta S. Tanda negatif digunakan karena X dan S berubah dengan arah yang berlawanan. Grow yield merupakan cara untuk menyatakan kebutuhan nutrisi oleh suatu organisme secara kuantitatif. Ada yang menggunakan istilah 1 per Y atau kebalikan dari grow yield yang disebut sebagai koefisien ekonomi. X kurangi S0 sama dengan Y sama dengan dalam kurung S0 kurangin S. Jadi dalam persamaan ini adalah apa yang berkaitan di sini adalah kaitan antara jumlah biomasa dan substratnya. Untuk suatu substrat pembatas pertumbuhan growth limiting substrat, bila pertumbuhan mencapai jumlah biomasa mekanisme XM, berarti S hampir sama dengan 0. S sama dengan 0, maka XM kurangin X0 sama dengan Y kalikan S. 0. Bila dilukiskan dengan grafik, hubungan antara XM dan S0 akan diperoleh garis lurus dengan slope sebesar Y. Ini contohnya. Saya cepat cari ya. Yang ketiga, metabolic quotient. Metabolic quotient adalah kecepatan penggunaan substrat dalam pertumbuhan pada suatu waktu. Jadi, dia menggunakan substratnya sebanyak apa sih untuk dalam selang waktu tertentu. Makanya, ds pertumbuhan substrat per dt sama dengan Q kalikan X. Biasanya rumusnya seperti itu. Perubahan mol kah, substrat kah, konsentrasi per perubahan waktu kalikan Q. Q itu adalah quotient-nya, metabolic quotient-nya atau konstantanya, dikalikan X, jumlah biomasanya, jumlah konsentrasi awal, dan seterusnya. ds per dt dalam kurung mu X per Y atau ds per dt sama dengan mu per Y kalikan X. Sama dengan Q, akhirnya dapat Q sama dengan mu per Y. Yang keempat, pengaruh kadar substrat terhadap kecepatan pertumbuhan. Pengaruh kadar substrat, berarti konsentrasi substratnya, kadar substratnya, berapa banyak substratnya terhadap kecepatan pertumbuhan mengikuti konsep kinetika enzim, yaitu pengaruh kadar substrat terhadap kecepatan reaksi enzimatis. Jadi pengaruh apa sih yang di sini? Adalah pengaruh dari enzimnya. Ya. Nah, rumusnya adalah V sama dengan V max kalikan S per Km plus S. Ini adalah rumusnya. Ini adalah contoh dari grafiknya. Dalam kinetika mikroba, V atau kecepatan reaksi enzimatis identik dengan Q. Q sama dengan Km kalikan S per S tambah Ks. Jadi ada pertumbuhan itu yang dipengaruhi oleh enzim. Nah, ini rumusnya. Terakhir adalah pengaruh zat penghambat pertumbuhan. Penghambat kompetitif. Inhibitor berlomba bersama substrat untuk digunakan oleh biomasa. Jadi, kalau ada inhibitor dan substrat, maka biomasanya itu bisa berinteraksi dengan inhibitor atau berinteraksi dengan substratnya. Ya kan ya? Jadi, inhibitor itu bisa bereaksi dengan biomasanya, bisa juga bereaksi dengan substrat. Kalau bereaksi dengan substrat, maka akan tambah banyak. Kalau dia bereaksi dengan inhibitor, maka dia akan terhambat. Ya. Kecepatan pertumbuhannya adalah mu sama dengan mu kali S per S plus lambda kalikan Ks. Di mana mu-nya adalah mu M. Ya. Ini rumus detailnya. Ini pengaruh aktivitor pada pertumbuhan. Ini rumusnya juga. Bisa dibaca ya. Jadi, di mana beta sama dengan dalam kurung 1 ditambah A per KA kalikan mu M per mu M dalam kurung 1 plus A per KA. Ya.
Ini mu M, satunya lagi mu M aksen ya, ada satunya itu di atas. Terima kasih, demikian yang mau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.